Tadi kan kita membahas tentang usia emas anak ya, tadi 0 sampai 6 tahun nih. Di usia emas ini tuh sebaiknya kita isi dengan apa sih? Kayak di PAUD IT Harapan Bunda kan kebanyakan anak-anak usia 4, 5, 6 gitu, dan di SD IT Hero O juga usia-usia 7, 8 gitu kan. Ya, di usia emas itu pertama yang dilakukan adalah pertahankan kebahagiaan anak, keceriaannya, jadi tidak terlalu banyak dijejali kecuali dengan cara yang menyenangkan seperti itu. Sehingga kalau belajar di usia emas itu lebih banyak dengan contoh, dan juga anak-anak juga harus banyak mengulang sesuatu. Itu tadi, jadi tanpa ada rasa takut, rasa cemas dan sebagainya. Karena usia ini kan kalau penuh dengan rasa stres, keterpaksaan itu nggak baik hasilnya. Berarti usia-usia anak meniru ya kalau ya dia meniru ya. Makanya dia harus mendapatkan lingkungan yang super bagus saat usia emas ini. Jadi makanya di beberapa kota biaya pendidikan untuk TK itu sangat mahal, sangat mahal gitu. Jadi karena apa? Usia ini kan usia yang sangat rentan istilahnya. Jadi nggak akan kembali usia seperti ini gitu. Jadi pertumbuhan otak itu ada yang mengatakan sampai 80% di usia seperti berarti ini. Berarti mereka membutuhkan figur untuk ditiru istilahnya, jangan betul. Sampai salah meniru gitu ya. Iya, betul. Harus ada figur ditiru. Nah, figur di sini bisa dia meniru gurunya, bisa meniru orang-orang di sekitarnya, dan bisa dia juga bisa belajar dari lingkungannya. Kalau di usia emas ini dia terbiasa di lingkungan yang tertata, di lingkungan yang bersih, itu juga akan terbawa ketika dia dewasa. Berarti kita harus kalau mau berhasil dalam pendidikan tuh harus memanipulasi lingkungan gitu ya? Wajib, lingkungan harus dimanipulasi. Kan dalam quantum learning itu tembok pun itu berbicara. Nah, kalau di sekolah kalau sampai visi misi beriman dan bertakwa tapi lingkungannya kotor, itu sangat kontradiktif lah bahasanya. Jadi karena lingkungan itu kan sangat besar perannya kan gitu. Berarti visi misi itu harus sejalan dengan apa yang dilakukan di sekolah itu harus sejalan dengan visi misinya. Iya, betul. Jadi visi misi itu diterjemahkan dalam bentuk program, perilaku guru, dan gambaran lingkungan kita. Itu diterjemahkannya ke sana. Jadi tidak boleh visi misinya sekolah yang bersih sehat tapi sekolahnya kotor kayak gitu misalnya. Tapi kan ini anggapannya masyarakat ya secara umum ini ya, biasanya kalau sekolah yang out of the box atau sekolah-sekolah yang bagus, metode pengajarannya, pola pengajarannya bagus gitu, biasanya mahal nih harganya nih biasanya. Dibilang mahal relatif. Contohnya di SMA ya, SMA dengan program yang seperti itu murah banget, cuma berapa, 250.000 apa sebulan. aja nih programnya di SMA ini? Ya banyak, kalau saya sebutkan sini panjang dia. Jadi banyak program, cuma memang program-program dan mode pembelajaran di sana itu memang di luar yang biasa-biasa gitu. Jadi out of the box ya. Bahkan di luar SMA biasa gitu. Ya, di luar model SMA biasa, dan hasilnya melebihi yang sudah gitu loh. Jadi gitu. Nah, sedangkan kalau di PAUD ini kan orang juga dianggap nih mahal gitu. Padahal kan SPP-nya cuma 60.000, sama dengan TK-TK biasa di sekitar sini gitu. Sama aja gitu. Cuma kadang orang ketika udah mengatakan itu mahal, akhirnya dicarilah sekolah yang gratis. Tapi rata-rata sekolah gratis tuh banyak yang tutup gitu. Karena sekolah itu kan mungkin untuk nampung sumbangan dari pemerintah dan sebagainya. Ya, jadi asal aja dijalankan gitu. Nah, kalau menurut saya jadi patokan pendidikan tuh jangan lihat mahal murahnya. Tapi bagaimana dia mengkonsep suatu pendidikan, bagaimana sekolah itu mengkonsep suatu pendidikan gitu. Dan biasanya sekolah yang memiliki konsep ya ada biayanya gitu. Nah, kalau di PAUD IT Harapan Bunda itu biayanya sangat terjangkau. Di SMA ITRC Mataram pun sangat terjangkau, bahkan tergolong murah. Iya, SD IT Hero O juga sangat terjangkau gitu kan. Kalau dari segi ini nih, kalau orang kan kadang bertanya kurikulumnya kayak gimana sih di sekolah Harapan Bunda, di SD IT Hero O, di SMA kayak gitu. Apa nih idenya Pak Yanda ya dalam ide out of the box-nya itu? Ya, pertama gini, kita nerima dari pemerintah tuh sama-sama sepotong tempe. Nah, itulah kurikulum. Tugas kita adalah memasaknya dengan cara unik. Ya, kita kasih topping, kasih daging, kasih apa. Nah, itu yang kita lakukan. Bagaimana tempe yang dikasih oleh pemerintah ini kita masak dengan cara enak, ditambahin daging, tambahin sayur, tapi bumbu terbaik. Nah, daging, sayur, bumbu terbaik itu out of the box. Tapi kalau kita nggak out of the box, dikasih tempe, ya udah direbus saja, udah selesai. Tempe ya tempe. Seperti ditahan koki ya, kalau di tempe mungkin
kalau di tangan saya yang bukan koki, tempe asal goreng aja. Kalau Ya. di tangannya chef yang Ya. master ya, Ya. mungkin lain lagi ya penanganannya. Ya mungkin guru bisa dianalogikan seperti itu. Guru adalah seorang chef profesional. Jadi dia bisa membuat tempe itu terasa luar biasa. Kalau sekolah swasta biasanya dia punya banyak program tuh. Mungkin kalau diberikan tempe dia nambahin daging, tambahin ini, tambahin itu, daging unta bahkan mungkin ditambahinnya. Jadi mahal. Ya, tapi sekarang bagaimana caranya? Tempe dari pemerintah itu kita tambahin daging, tambahin ikan, tambahin sayur, harganya tetap terjangkau. Nah, itu lebih kreatif lagi gurunya seperti itu, ya. Karena sekarang kan apalagi zamannya pandemi seperti ini ya, orang tua juga mungkin untuk mencari sekolah yang bagus dengan konsep yang bagus tuh karena mahal kan, khawatirnya tidak terjangkau dan ini berarti memfasilitasi ya untuk orang tua yang memang membutuhkan pendidikan dengan kualitas yang baik ya. Bahkan kalau kami contohnya di SMA ya, di masa pandemi ini di SMA itu adalah solusi. Kenapa? Pertama, di samping biayanya terjangkau, sangat murah. Yang kedua, programnya itu wow. Jadi seperti tempe tapi dikasih daging, kasih sayur, kasih macam-macam. Yang ketiga, di SMA TRC Mataram itu anak ketika masuk semester 2 sudah punya bisnis, bahkan bisa membayar SPP-nya sendiri. Nah, sedangkan di PAUD ini kan nggak ada kenaikan, biasa aja, murah meriah gitu. Ya, cuma sekarang kita melihat orang tua ini kan untuk beli rokok itu ada setiap hari, mungkin 1 bungkus 2 bungkus bisa. Tapi tolonglah sisihkan. Seperti kita menyisihkan uang untuk beli rokok itu untuk pendidikan seperti itu. Nah, ini himbauan saya untuk orang tua ya. Jadi pendidikan itu penting. Ya, kita akan kesusahan nanti di masa yang akan datang ketika anak kita tidak bisa menghadapi zamannya. Nah, gitu Bunda. Iya, karena pendidikan itu harus kita persiapkan dari sekarang untuk agar mereka bisa menghadapi di masa depannya kelak. Iya, ya. Karena model pertarungan di masa mereka tuh berbeda dengan sekarang. Kita sekarang hanya dengan duduk-duduk jual apa aja bisa, ke depan tuh ya cukup jauh lah perbedaannya. Jadi harus ada bekal-bekal yang up to date lah bekalnya itu kan ya. Berarti penekanannya akidah keislaman itu sangat penting ya di usia-usia dini sekarang ini. Wajib ya. Jadi sepintar apapun kita, tapi ketika kita tidak mempunyai akhlak, akidah yang benar, itu nonsen, tidak ada artinya kepintaran. Banyak orang pintar tapi korupsi. Banyak orang pintar, justru orang pintarlah yang berbahaya ketika dia tanpa didasari, tanpa dibekali iman, takwa, akidah yang lurus, akhlak yang baik. Makanya di sini Poti Terapan Bunda, STTRO maupun di SMA itu penanaman nilai-nilai keislaman, karakter keislaman itu hal-hal yang prinsip. Betul-betul diaplikasikan, bagaimana betul diaplikasikan, bisa mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Ya, betul. Jadi sampai ke anak TK kan biasanya lihat temannya buang sampah, dia nggak bilang buang sampah pada depannya, enggak, tapi bilang atau huru. Nah, kayak gitu. Hadisnya yang keluar. Lihat temannya buka aurat, dia bilang inna nuhina, kayak gitu. Padahal kan mereka tahu apa sih? Cuma mereka tahu itu loh, hadis itu untuk anak-anak yang buka aurat tuh. Nah, berarti dia tahu memfungsikan gitu ya. Ya, dia tahu memfungsikan hadis itu. Ya, gimana gitu ya. Nih kalau di ini kan kita mau tanya nih konsep sekolah di sini ya, kalau kita perhatikan kan semuanya dari kayu terus alami gitu, banyak pohon-pohon. Nah, memang konsep ini yang dipilih atau bagaimana nih Anda? Ya, konsep ini adalah konsep yang saya mimpikan. Jadi pertama kita itu adalah anak alam bahasanya. Jadi semua orang itu sejauh-jauh kita pergi, semewah apapun tempat kita di kota sana, sedingin apapun AC kita tetap akan merindukan rimbunan pohon, hembusan angin, dinginnya air sungai. Karena kita dari sana, itulah namanya alam bumi pertiwi, gitu loh. Jadi bumi pertiwi menangis kalau ditebang-tebangin. Nggak bisa kita ganti kemewahan, keasrian, kesejukan alam dengan AC dan gedung-gedung. Nah, dan alam ini kenapa sekolahan dimodelkan seperti ini ya, untuk menghaluskan jiwa. Anak-anak yang terbiasa merawat alam, merawat lingkungannya, jiwanya halus. Berbeda dengan anak-anak yang hidupnya dengan gadget, main game, itu jiwanya keras. Ya, karena ketika alam itu dirawat, dia juga akan berdoa untuk anak-anak kita nih. Ya Allah, mudah-mudahan yang merawat saya ini diberikan kebaikan dan sebagainya. Itu doanya alam. Berarti alam itu bisa jadi kelas juga buat anak-anak ya? Sangat-sangat bisa. Justru kelas terbaik itu adalah alam. Ya, jadi dia adalah laboratorium terbaik, kelas terbaik, tempat penelitian terbaik dan sebagainya gitu. Jadi terkenang saat-saat dia di sekolah tuh, dulu saya ke sungai ini belajar gitu ya. Jadi apa ya, kenangan tentang sekolah itu hal-hal yang menyenangkan. Terus setiap hari mungkin dia juga excited untuk berangkat ke sekolah ya, karena hari ini apa kejutan apa nih dari sekolah gitu ya. Nah, iya betul. Karena itulah
kalau anak-anak ya itu yang sangat-sangat diinginkan gitu. Jadi bagaimana mereka merindukan sekolah gitu kan. Dan syukur-syukur sih ketika anak-anak iklimnya gimana di sekolah itu bisa juga diterapkan di rumah. Contohnya kayak kebersihannya, terus juga asri rumahnya dibanyakin tuh pohonnya gitu kan. Karena selama ini kan pohon itu seperti mahal sekali. Sehingga orang kota rela membeli pohon plastik biar ada kelihatan pohonnya. Tapi pohon plastik tidak akan pernah bisa menggantikan pohon asli seperti itu. Kadang ya kalau kita sebagai orang tua nih kadang berpikir tidak ke hal detailnya anak gitu kan, kayak merawat pohon itu kan hal yang kecil, istilahnya terlihat kecil tapi itu berpengaruh, berefek besar untuk dia di masa depan ya. Kadang orang tua kan memperhatikan matematikanya lah harus bagus, bahasa Inggrisnya lah ini, padahal di sini tuh lengkap ya Yanda ya, semua ya, dari pendidikan umum, pendidikan agamanya ya. Alhamdulillah di sini itu tadi lengkap sekali pendidikannya, jadi termasuk pendidikan lingkungan, tanggung jawab, bahkan SD udah masuk ke leadership. Jadi leadership, jadi anak-anak yang sudah memiliki kemampuan dan mempunyai skill leadership itu diminta jadi pembimbing tuh adik-adiknya SD-nya. Berarti bahasa Inggris juga di ini. Nah, kalau bahasa Inggris karena bahasa itu adalah skill, jadi mereka harus sering mendengarkan dan sesekali diucap-ucapkan yang mereka bisa diucapkan. Dan instruksi guru juga ya sebisa mungkin semuanya pakai bahasa Inggris gitu kan, instruksi guru gitu. Ya. Tapi juga tidak menyampingkan ini ya Yanda, apa namanya kalau kita ke teknologi gitu ya, tidak menyampaikan teknologi, nggak hanya alam aja nih, tapi teknologi juga harus diketahui karena zaman sekarang kan mau tidak mau teknologi itu harus dikuasai juga sama anak-anak. Betul, teknologi tercanggih kan tetap alam, tapi ada teknologi sekarang yang sifatnya aplikatif, yang shortcut lah bahasanya. Makanya sekolah Pondok Harapan Bunda, Hero O itu kan dia ada yang versi alamnya, ada kelas-kelas teknologi. Bahkan setiap bulan tuh anak-anak harus syuting, harus rekaman gitu. Ya ini termasuk mungkin ini kelas ya Bapak Ibu sekalian, ini kelas jadi sekaligus jadi studionya anak-anak gitu kan. Jadi kita ini tempat TV-nya sebenarnya cuma lagi dicopot karena goyang ya. Jadi kelas itu kita buat modern tapi ada juga kelas yang natural sehingga anak bisa melihat perbedaannya dan bisa juga merasakan apa sih bedanya berada di alam sama di kelas-kelas yang mungkin dengan settingan yang modern. Berarti balance ya. Balance ya, teknologi dan juga alam. Jadi anak itu bisa halus hatinya dan juga tetap dia up to date sama perkembangan zaman gitu ya. Insya Allah ya. Nih Yanda, kalau model pendidikan yang ingin sekali Yanda kembangkan itu seperti apa sih? Ya pertama pendidikan yang apa ya, yang berbasis fitrah lah bahasanya ya. Jadi kita jangan dijauhkan dengan alam gitu. Jadi jangan, kalau memang kita tahu dengan kebahagiaan tuh anak lebih mudah ceria, lebih mudah pintar menyerap, ayo jangan dijauhkan dari sana gitu. Jangan ada paksaan-paksaan gitu. Dan juga guru harus bisa jadi contoh yang baik, karena guru terbaik adalah contoh. Cara terbaik mengajar anak adalah dengan cara memberikan contoh yang baik gitu. Jadi sederhana sebenarnya. Jadi kembali ke model-model pembelajaran Islam zaman dulu. Jadi Rasul tuh banyak memberikan contoh itu kan. Jadi di anak-anak diikutkan ke masjid. Contoh alami dan jaga kebahagiaannya anak-anak itu. Karena kebahagiaan itulah yang nanti bisa memantik kreativitas gitu. Ya. Karena orang bahagia biasanya kreatif ya dan keluar potensinya. Anak-anak yang bahagia itu kreatif, orang kreatif itu akan berkarya gitu. Karena orang kreatif tidak lahir dari orang yang stres ya Yanda ya. Iya, kreativitas itu kan bahan bakarnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah bahan bakarnya kreativitas. Oke. Masya Allah, perbincangan pada kali ini sangat berisi sekali ya, sangat berdaging dan bisa menjadi bekal untuk kita semua, baik sebagai seorang guru dan juga bagi para bunda dan Yanda di rumah. Nah, terima kasih banyak ini Yanda. Ya, berarti sama-sama. Pendidikan tuh harus menyenangkan. Harus ya, menyenangkan tapi berisi. Menyenangkan yang terarah ya. Jadi anak-anak tuh nggak hanya main-main aja tapi tidak terarah gitu ya. Tapi di sini kita mengkonsep supaya pendidikan itu menyenangkan dan anak-anak itu belajar sambil bermain gitu ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Yanda untuk kehadirannya sama-sama, di studio kami di PAUD Harapan Bunda. Semoga kedepannya kita bisa menjalankan sekolah ini dengan lebih baik lagi. Amin, amin, Rabbal Alamin. Sekian dari saya, Bunda dan Yanda semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.